Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di alam abadi, tiba-tiba kapan suara guntur dan kilat berdering lagi. Seiring waktu, karena kekuatan jiwanya terus meningkat, semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Kakek naga, aku akan menanyakan sesuatu padamu. Ye Chen memanggil kakek naga sambil memperbaiki jiwanya. Kakek mengatakan bahwa roda mata abadi membangkitkan kekuatan ruang dan waktu, mengapa aku tidak merasakannya sama sekali? Ye Chen bertanya dengan bingung. Ada banyak alasan. Kakek naga menggelengkan kelopak matanya dengan malas dan berkata, mungkin kamu bukan darah klan abadi, atau mungkin mata abadi terbangun secara pasif, jadi itu hanya kejutan saat ini, itu mungkin ada. Kekuatan waktu dan ruang sangat mendalam, dan banyak dari faktor-faktor ini. Apa maksudmu? Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menggaruk kepalanya. Kakek naga berkata, tidak apa-apa, kau dapat meningkatkan kultivasimu, terutama kultivasi jiwamu, kekuatan dan kecepatan pemulihan mata roda abadi berhubungan langsung dengan kultivasi. Yang penting adalah mengolah jiwamu. Memahami. Saat keduanya berbicara, seseorang datang untuk berkabung lagi. Ye Chen mendongak dan melihat keluar. Di matanya, Ye Chen melihat Ling Xiao, dan ada seorang wanita berkerudung di samping Ling Xiao, yang melihat dengan hati-hati, bukankah itu Xiao Xiang? Kamu bisa datang, aku sedikit terkejut. Ye Chen melihat keluar dengan takjub, terutama Xiao Xiang, apa alasan bagimu untuk kembali ke tempat yang menyedihkan ini lagi? Keduanya menghela nafas dan berbalik sedikit untuk pergi, Ye Chen samar-samar melihat keduanya berjalan beriringan. Begitu mereka pergi, ketiga sosok itu bergabung dengan loteng bersama. Melihat mereka bertiga, mata Ye Chen sedikit menyipit, dan alisnya tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, karena tiga orang yang masuk adalah Ge Hong, Zhao Zijinghe dan Immortal King Yang. Melihat mereka bertiga, Chu Xuan-er dan Chu Ling-er tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, terutama Chu Ling-er, yang akan menghentikan mereka di tempat, tetapi dihentikan oleh suara Chu Xuan-er. Ketiganya maju, menghela nafas dan mendesah, wajah munafik, Ye Chen bahkan bisa dengan jelas melihat drama dan senyum main-main yang mengalir dari sudut ketiga mulutnya. Sialan benar-benar menjijikan, tunggu saja. Ye Chen tidak bisa menahan kutukan, tiga orang sialan, mereka bertiga memandang Chu Xuan-er dan Chu Ling-er sambil menghela nafas. Ye Chen masih memiliki semburan api di mata Ye Chen, terutama karena Chu Xuan-er dan Chu Ling-er tampak seperti janda. Ketiga orang ini datang untuk menggertak orang. Ya, inilah yang tidak bisa ditoleransi Ye Chen. Kakek naga berkata, sekarang, di alam abadi jika kau melihat hati manusia, kau dapat melihat yang paling jelas sekarang baik dan jahat sifat manusia. Aku benar-benar menontonnya. Ye Chen mencibir, beberapa orang, tetapi saya berterima kasih kepada mereka karena telah datang untuk berkabung, tetapi beberapa orang datang untuk berkabung hanya untuk melihat kesenangan atas kematianku. Oke. Karena saya suka menonton begitu banyak drama, tunggu jiwaku kembali. Dengan mengatakan itu, Ye Chen duduk di tanah dengan lutut bersilang, hatinya menyampaikan dan merenungkan jurus pemusrenian jiwa. Ini menusuk. Ini menusuk. Petir hitam segera menutupi seluruh tubuhnya. Meskipun itu adalah rasa sakit yang parah saat merobek, Ye Chen sudah terbiasa. Dibandingkan dengan rasa sakit, ini lemah dan tidak layak disebut. Selanjutnya, sejumlah orang masuk.
Ye Chen melihat Xiong Er, Xie Yun dan Huo Teng, dan bahkan Liu Yi datang, mereka datang dengan tulus. Meskipun mereka berteriak di mulutnya, setiap kali Ye Chen pergi melihatnya, mereka bisa melihat mata beberapa orang yang ingin menekan air mata, tetapi tidak bisa menekannya. Kalian layak menjadi saudaraku. Melihat mata yang berbinar itu, Ye Chen tidak bisa menahan senyum, dan hatinya terus menghangat. Sebelum mereka pergi, mereka tidak lupa memberi hormat kepada Chu Xuan Er dan Chu Ling Er dengan hormat. Setelah mereka pergi, Hua dan Zhang Fengnian datang. Zhang Fengnian baik-baik saja. Ketika dia melihat Ye Chen berbaring di tempat tidur batu giok es, wajahnya tampak menua sejenak, dan Hua menjadi jauh lebih tebal dan mengungkapkan temperamen aslinya. Menangis di bawah tempat tidur itu menyakitkan, dan dia tidak ingin bangun untuk waktu yang lama. Zhang Fengnian dan Hua tidak pergi, tetapi tetap di sini. Namun, ketika saya berjalan di berikutnya, mata Ye Chen meledak menjadi dingin, karena yang datang itu adalah Yin Ziping. Brengsek. Ye Chen tiba-tiba berdiri. Pembunuhan yang dingin menyebabkan awan dan kabut di alam abadi membeku seketika. Yin Ziping, yang tidak hanya membunuh Xian, tetapi juga memberinya jebakan. Dia benar, jebakan Yin Ziping telah mencapai tempat di mana itu tidak dapat ditahan. Kamu tidak diterima di sini, keluarlah. Chu Ling Er dari luar sudah berbicara, tetapi kata-katanya yang samar sangat dingin. Bibi, aku di sini untuk memberi penghormatan pada Ye Chen. Ngomong-ngomong, apakah aku masih saudaranya? Yin Ziping berpura-pura panik, tetapi wajah jelek dari sikap Sok itu benar-benar tidak ada apa-apanya di mata Ye Chen. Berlama-lama, Chu Xuan Er samar-samar menyela kata-kata Chu Ling Er, dan berkata bahwa dia tidak lupa melirik dua tetua di belakang Yin Ziping. Tak perlu dikatakan, Yin Ziping membawa tekanan kepada orang-orang. Hei, kakak Ye. Melihat bahwa Chu Ling Er tidak berhenti lagi, Yin Ziping pura-pura datang ke tempat tidur batu giok es dengan wajah sedih. Namun, di alam keabadian, Ye Chen tidak bisa melihat lebih jelas. Mulut Yin Ziping penuh dengan kenakalan dan senyum lucu. Sorot matanya sepertinya berkata, "Aku membunuh muridmu." Keterampilan akting Yin Ziping benar-benar bagus, dan dia berkata bahwa dia menangis sambil menyeka air matanya, sambil memberikan hadiah kepada Chu Xuan Er dan Chu Ling Er. Kamu bisa pergi. Chu Xuan Er tampak acuh tak acuh, dan dia tidak bisa melihat fluktuasi emosional di pipinya. Senior Yin Ziping pamit. Namun, saat dia berbalik, Ye Chen jelas melihat warna telanjang dan cabul dari matanya, yaitu untuk Chu Xuan Er dan Chu Ling Er. Tiba-tiba, pikiran Ye Chen menderu, Yin Ziping telah menyentuh satu demi satu, Hua, Zhang Fengnian sebelumnya, dan Xian, tapi sekarang dia akan menargetkan Chu Xuan Er dan Chu Ling Er penuh perhatian, biarkan pembunuhannya meluap, awan dan kabut dari alam abadi langsung membeku menjadi debu. Kakak, sudah waktunya untuk menikamnya dengan satu telapak tangan. Chu Ling Er berkata dengan dingin setelah Yin Ziping pergi. Dia akan mati, tapi tidak sekarang. Chu Xuan Er berkata dengan ringan, tenang dan menakutkan, mungkin dia dan Ye Chen adalah tipe orang, semakin tenang, semakin menakutkan, seperti ketenangan sebelum badai mendekat. Di alam abadi, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, "Guru, jangan bunuh Yin Ziping, hidupnya adalah milikku," dan energi pembunuh juga berkumpul di tubuhnya. Di luar, Yang Dingtian, Dao Xuan, Su Fu, dan Feng Wuzhen semuanya datang. Samar-samar terlihat bahwa beberapa tanduk mereka memiliki seikat rambut putih.
Sebagai kultivator, mereka berada di masa jayanya dan mulai tampak tua. Secara khusus, Yang Dingtian, dengan wajah pucat dan darah meluap dari sudut mulutnya, adalah yang paling patut disalahkan. Sebagai seorang ketua sekte, dia dikendalikan oleh orang-orang di mana-mana, dan dia bahkan tidak bisa menahan satu orang, dan dia gagal. Dia sangat bersalah atas apa yang terjadi pada Ye Chen. Chu Xuan berkata pada Yang Dingtian, apakah sudah menemukan bukti seseorang yang menjebak Ye Chen? Aku bisa mengetahui apakah ini ada hubungannya dengan Yin Ziping. Itu pasti ada hubungannya dengan dia. Dao Xuan mengucapkan sepatah kata sebelum Yang Dingtian berbicara, tetapi segera dia dengan enggan menggelengkan kepalanya, hanya saja kami tidak memiliki bukti. Dia memiliki bukti bahwa dia tidak hadir. Banyak murid dan penatua dapat bersaksi. Begitu. Chu Xuan berbisik dan berhenti berbicara, tetapi penampilannya acuh tak acuh dan menakutkan. Ye Chen masih bisa melihat kilatan pembunuh dingin dari matanya yang indah. Chu Xuan berkata, si Yan juga sudah hilang beberapa hari, dan diperkirakan ini ada hubungannya juga. Jika aku sudah tidak tahan untuk menghabisi Yin Ziping, aku harap senior tidak menghentikanku. Menjauhlah. Begitu kata-kata Chu Xuan jatuh, suara keras terdengar di luar, dan suara itu marah. Kemudian, ada beberapa raungan, dan beberapa tetua di luar memuntahkan darah dan mundur. Dengan suara ledakan, satu orang melangkah ke paviliun giok, keagungan dan tubuhnya sangat berat. Ketika langkah kaki mendarat, dia juga membawa ledakan, membuat seluruh paviliun giok bersenandung. Orang ini, jika melihat lebih dekat, bukankah itu Wu Tian Xuanzhen? Di paviliun giok, karena kedatangan Wu Tian Xuanzhen, itu menjadi sunyi dan menakutkan. Di sini, tidak ada yang berbicara, dan Wu Tian Xuanzhen tidak berbicara. Perlahan, sepasang mata merah terus berada di tempat tidur batu giok es di mana tubuh Ye Chen berbaring. Dia memiliki tubuh yang tangguh, tetapi langkah kakinya yang mantap, saat dia mendekati tempat tidur batu giok es, menjadi sedikit pucat dan lemah. Tubuhnya yang tegak juga mencetak setiap langkah, dan rambut hitamnya seperti air terjun. Bahkan menjadi hitam dan putih berbintik-bintik dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di alam abadi, Ye Chen terdiam. Meskipun dia sangat enggan untuk melihat ayahnya itu, dia mengangkat kepalanya. Di seberang kekosongan, Ye Chen masih bisa melihat tubuh Wu Tian yang gemetar, matanya penuh cahaya bijak, menjadi keruh, dengan air mata kabur. Ye Chen telah melihat terlalu banyak akhir-akhir ini, tetapi kedatangan Wu Tian Xuanzhen telah membuat suasana hatinya semakin besar. Meskipun Ye Chen sangat enggan, darah keluarga Wu Tian masih mengalir di tubuhnya. Sekarang, melihat kedatangan ayah kandungnya di sini membuat hatinya yang acuh tak acuh sedikit rumit. Pasti kau merasa bersalah karena melihat anakmu begini, Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, dengan sedikit kesedihan dan kerumitan dalam nadanya. Bocah, kenapa kau begitu pada ayahmu? Di alam abadi, suara kakek naga yang terlalu samar terdengar. Siapa yang tidak melakukan kesalahan? Selain itu, bahkan seorang bijak pun bisa membuat kesalahan. Nah, inilah kebenarannya. Ye Chen tersenyum sedikit. Wu Tian Xuanzhen menangis dan berkata, ayah di sini untuk membawamu pulang. Maaf senior, Anda tidak bisa membawanya pergi. Suara Chu Xuan terdengar, menarik tatapan Ye Chen. Ketika dia melihatnya, Wu Tian Xuanzhen ingin mengambil tubuhnya dari tempat tidur batu giok es, tetapi dihentikan oleh Chu Xuan.
Aku ayahnya. Darah keluarga Wu Tian mengalir di tubuhnya. Aku ingin membawanya pulang. Mengapa aku tidak bisa membawanya pulang ke rumah? Suara Wu Tian serak. Ini juga rumahnya. Chu Xuan menarik napas dalam-dalam, dengan nada sedikit memohon. Apa rumah? Wu Tian Xuanzhen tersenyum sedih, mata merah melihat sekeliling pada orang-orang yang hadir. Anakku dijebak sampai dia mati di Heng Wei. Heng Yue tidak bisa melindunginya sama sekali. Mengenai kata-kata Wu Tian Xuanzhen, Yang Dingtian, Dao Xuan dan Su Fu semua menundukkan kepala karena bersalah. Ye Chen terlalu menderita di Heng Yue. Meskipun kematiannya disebabkan oleh beberapa faktor, mereka juga sulit disalahkan. Bagaimana mungkin sebagai ayah, tidak memiliki dendam? Anda tidak bisa membawanya pergi. Chu Ling mulai, tidak peduli apakah dia bohong atau kekuatan, tujuannya sangat jelas, yaitu, dia tidak akan membiarkan Wu Tian Xuanzhen mengambil Ye Chen, bahkan jika Wu Tian Xuanzhen adalah ayah Ye Chen. Dia sama dengan Chu Xuan. Ye Chen sudah mati. Apa yang keluarga dan ayah kandung Wu Tian tidak kenali, mereka hanya mengenali Ye Chen. Bahkan jika dia mati, dia harus menjaganya. Wu Tian Xuanzhen berkara, beri aku alasan untuk tidak membawanya pergi. Wu Tian Xuanzhen secara mengejutkan tenang, suaranya kering dan serak. Meskipun dia marah, dia ditutupi oleh rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Dia bisa membenci Yang Dingtian karena tidak melindungi Ye Chen dengan baik, tetapi dia mengerti bahwa dia harus paling membenci dirinya sendiri sebagai ayah. Itu sebabnya dia begitu damai. Anaknya sudah mati. Bahkan jika ada kemarahan, dia tidak bisa terluka saat ini. Chu Xuan berkata, tidak peduli apapun itu, Anda tidak bisa membawanya pergi, karena kami adalah istrinya. Apakah ini adalah alasan yang bisa Anda terima untuk tidak membawa tubuh Ye Chen? Pada saat ini, tidak hanya Wu Tian Xuanzhen, tetapi bahkan Yang Dingtian dan Dao Xuan memandang Chu Xuan dan Chu Ling. Yang Dingtian dan Dao Xuan menghela nafas dalam hati mereka. Mungkin sampai sekarang, mereka benar-benar memahami hati Chu Xuan dan Chu Ling. Ternyata mereka dan Ye Chen sudah melampaui hubungan antara guru dan murid. Di sini, Wu Tian Xuanzhen memandang Chu Xuan dan Chu Ling dan menahan mereka selama 2 atau 3 detik. Dia adalah ayah Ye Chen, jadi dua wanita di depannya adalah dua menantu perempuannya. Meskipun dia tidak dapat memahami hubungan antara Ye Chen dan mereka, dia tidak akan mempertanyakannya. Kakek naga berkata, bocah, apakah menurutmu ayahmu akan bertanya pada gurumu, apa dia mengandung anakmu? Ye Chen menjawab, apakah kakek mendorongku untuk segera bercinta dengannya? Kakek naga tertawa, aku hanya bicara, jangan khawatir hanya bercanda. Aku terlalu malas untuk menjagamu. Ye Chen memarahi dengan marah, lalu melihat keluar lagi. Namun, wacana kakek naga memang masuk akal hehehe. Menurut Wu Tian Xuanzhen, meskipun Ye Chen sudah meninggal, Ye Chen memiliki 2 istri. Mungkin kedua menantu perempuannya benar-benar mengandung anak Ye Chen. Jika demikian, apakah kedua istrinya mengandung cucu? Secara alami, Wu Tian Xuanzhen tidak akan bertanya. Secara alami, bahkan jika Chu Xuan dan Chu Ling tidak memiliki anak Ye Chen di perut mereka, dia akan mengenali kedua menantu perempuan ini. Di paviliun giok, kata-kata Chu Xuan mengaku sebagai istri membuat sunyi. Kata-katanya tidak membiarkan Wu Tian Xuanzhen mengatakan apa-apa. Dia hanya membungkuk dengan lembut, membelai wajah Ye Chen, dan air mata di matanya menetes. Mungkin,
Tidak ada waktu lebih dari sekarang buat dia sakit hati. Masih diam, Wu Tian Xuanzhen berbalik dengan tenang, dan langkahnya masih pucat dan lemah. Wu Tian Xuanzhen melambaikan tangannya dengan lembut, kembali ke Chu Xuaner, berkata dengan datar, saya harap suatu hari, Anda dapat membawa anak saya ke keluarga Wu Tian untuk melihat. Karena kalian berdua adalah menantu dari keluarga Wu Tian, tolong perlakukan anak saya dengan baik. Iya, Chu Xuaner menarik napas dalam-dalam, dan mereka seharusnya beruntung. Untungnya, Wu Tian Xuanzhen lebih berpikiran daripada yang dia kira, setidaknya dia tidak mengambil Ye Chen secara paksa. Wu Tian Xuanzhen sudah pergi. Meskipun Ye Chen sangat enggan, dia masih melihatnya pergi. Entah bagaimana, melihat ke belakang jalan, dia masih memiliki kesusahan yang tak bisa dijelaskan. Setelah Wu Tian Xuanzhen pergi, Yang Dingtian dan mereka juga melirik Chu Xuaner dan Chu Ling'er, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa, dan mundur dengan lembut. Kakek naga berkata, mereka berdua adalah istri yang sangat baik. Ye Chen menjawab, itu sebabnya penglihatanku tidak buruk. Itu sebabnya penglihatanku